Halo, selamat pagi siswa kelas 5 tingkat sekolah dasar dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan belajar dari subtema kedua dari tema 6, pembelajaran yang ke-1. Sebagai tujuan pembelajaran, dengan membuat peta konsep, siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan dari media cetak secara benar. Dengan melalui gambar, siswa mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Dengan melakukan percobaan menggunakan sendok dan air panas, siswa mampu membuktikan perpindahan kalor secara konduksi secara mandiri. Kita langsung saja ke materi subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita. Pembelajaran yang ke-1. Ya, terlihat ada seorang ibu dan anak putrinya sedang berada di dapur untuk mempersiapkan makan malam atau makan siang ya. Pokoknya siapan buat makan. Sebelumnya mereka memasak dulu. Kita bacaannya. Hari ini Siti libur sekolah, Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak berapa lama, ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak berapa lama, timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah, Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Siti pun memasukkan bumbu-bumbu yang sudah dipotong ke dalam wajan. Sreng, terdengar suara dalam wajan ketika bumbu itu bertemu minyak goreng panas. Aroma bumbu pun menyebar di seluruh ruang dapur. Sedap. Ayo berdiskusi, pernahkah kamu lakukan kegiatan yang serupa dengan Siti dan ibunya? Menurutmu sumber panas apakah yang digunakan Siti untuk memasak? Mengapa minyak di dalam wajan itu bisa mengeluarkan gelembung kecil? Tanda minyak itu sudah panas. Apa yang sebenarnya terjadi? Dapatkah kamu menemukan peristiwa yang serupa dengan yang dialami Siti? Oke, ayo membaca. Kamu telah mempelajari tentang sumber energi panas yang ada di sekitar kita. Tentu kamu juga dapat menyebutkan sumber panas apa saja yang ada di sekelilingmu. Kemudian pernahkah terpikir olehmu mengapa minyak di wajan dapat memanas? Yuk, simak bacaan berikut dengan seksama. Perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalam jadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air, sehingga air menjadi panas. Dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Ya, panas itu dapat berpindah. Ingat, panas dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita sangat jauh, sekitar 152 juta 100.000 kilometer. Jauh sekali. Tetapi panas dari matahari dapat berpindah atau merambat. Ya, cara berpindah panas matahari melalui merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja sinar panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita? Tentu bumi akan mengalami kesulitannya sendiri. Nanti dampaknya sangat luas. Bahkan makhluk hidup tidak dapat hidup. Oke, nanti itu kita bahas dampak jika tidak ada matahari. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, lebih rendah.
Jadi panas itu berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekali lagi, panas dapat berpindah melalui 3 cara. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kita bahas satu-satu. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padatnya. Ada zat perantaranya, melalui zat perantara. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian konveksi, cara kedua adalah konveksi, perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Ada perpindahan bagian zatnya, ya, ikut. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Ya. Pernah ya siswa melihat air mendidih. Nah, tentu air mendidih itu uapnya itu terangkat ke atas ikut sehingga terasa panas. Uapnya yang mengandung air ikut mengenai tangan, walaupun sedikit. Kalau banyak tentu akan panas sekali. Sedangkan radiasi adalah yang ketiganya. Perpindahan yang ketiga adalah radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran. Ingat, pancaran atau sinar yang tidak membutuhkan zat perantara. Tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Oke. Bacaan di atas diperoleh dari sebuah buku pelajaran ilmu pengetahuan alam. Buku merupakan salah satu contoh media cetak yang sering digunakan masyarakat hingga kini. Buku adalah kumpulan kertas atau bahan lain yang dijilid di salah satu sisinya dan berisi tulisan atau gambar. Buku sudah ada sejak dahulu. Pada zaman kerajaan di Indonesia, buku disebut dengan kitab yang berisi catatan tentang peristiwa atau hasil pemikiran seorang penulisnya pada masa itu. Apakah kamu memiliki buku kesayangan? Ceritakanlah tentang buku kesayangan pada temanmu sebangkumu. Nah, buku itu ini seperti ini, tentu kita sudah mengenalnya ya. Bacalah kembali bacaan di atas, maksudnya yang ini ya, yang berjudul perpindahan panas atau kalor. Dengan seksama. Lalu carilah beberapa kata-kata kunci atau hal penting dari setiap paragraf. Nah, di layar ini di video ini sudah disiapkan ya contohnya. Nah, seperti ini di paragraf 1 ini, di paragraf 2 ini, paragraf 3 ini. Oke. Iya. Perhatikanlah kembali bacaan di atas. Kamu akan menemukan beberapa kata-kata yang tak miring dan digarisbawahi. Carilah arti kata-kata tersebut dari kamus dan buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Nah, sekarang tugasnya adalah boleh membuka kamus atau boleh melihat di internet juga bisa ya. Kamus di internet juga ada. Buatlah kalimat lengkap menggunakan kata baku yang tepat. Api, kata api, kata api. Kemudian artikan api adalah oksidasi cepat terhadap suatu material dalam proses pembakaran kimiawi yang menghasilkan panas, cahaya, dan berbagai hasil reaksi kimia. Kalimat yang dibuat dari kata api, yang ini, agar tidak kedinginan, para pendaki gunung membuat api unggun. Nah, itu contoh. Mau dibuat seperti ini boleh, mau dibuat yang lain dari sini boleh. Kemudian ada kata panas.
artinya energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Setelah sudah diartikan, kemudian dibuat dalam kalimat. Ingat kata panas. Panas dapat berpindah dari suatu benda ke benda yang lain. Kata berikutnya berpindah. Artinya perubahan posisi atau beralih tempat. Ya, ada perubahan posisi atau beralih tempat. Kita pakai kata berpindah. Panas dan berpindah dari api kompor ke dalam air yang ada dalam panci. Ini contoh. Yang lain boleh kata-kata yang lain. Silakan dicari kata suhu, artinya, lalu dibuat dalam kalimat, logam, mendidih, pancaran. Kalau kamu perhatikan di sini juga sudah ada bentuk kalimatnya, ya, pancaran, mendidih. Jadi kata-kata itu juga bisa kamu pindahkan ke sini. Baik, Bapak harap sudah bisa mengerjakan ini, mengisinya, harus diisi semuanya. Berdasarkan bacaan berjudul perpindahan panas dan kalor, buatlah sebuah diagram tentang perpindahan panas yang kamu ketahui. Beberapa kata bantu telah dituliskan untuk mempermudah kamu menuliskan kalimat penting yang mewakili setiap paragraf. Lakukanlah kegiatan ini bersama dengan teman-teman. Oke, pertama, buat dulu. Kalau yang sudah punya buku, berarti langsung kamu isi. Ini kotaknya, judulnya. Ya, judulnya. Tuliskan judul. Kemudian, kotak yang sebelah sini, perpindahan panas atau kalor, ditunjukkan dengan peristiwa air dalam panci dipanaskan dengan api kompor akan mendidih. Kemudian yang kotak berikutnya ditunjukkan dengan peristiwa panas dari sisi sinar matahari sampai ke bumi. Kemudian yang sebelah sini, kotak yang ketiga ini terjadi dengan 3 cara dan contohnya. Ya, 3 cara tadi kita sudah pelajari, konduksi, ya, konveksi, radiasi atau pancara. Kamu kasih contohnya. Ini boleh kamu lanjutkan, boleh. Boleh kamu buat yang lain. Silahkan. Oke, kita next. Sudah selesai kita membuat diagram ya. Ingat, namanya diagram. Ini diagram. Oke. Tuliskanlah pemahamanmu tentang isi bacaan dalam buku tulisan 1 paragraf. Gunakanlah kalimat lengkap menggunakan kata baku yang tepat. Ingat, 1 paragraf. 1 paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat, di mana ada di sana kalimat utama dan kalimat pendukung. Nanti ada di sana ide pokok dan sebagainya. Nah, ini contohnya. Mau menggunakan ini boleh, menggunakan tulisan sendiri juga boleh. Kita lanjut. Ya, silakan dibaca ya, dibaca. Nah, ini perpindahan kalor secara konduksi. Ini adalah cara yang pertama. Perpindahan kalor secara konduksi juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Ini pengertiannya ya. Nah, kita coba warna lain. Nah. Oke, perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi yang berpindah hanya energi kalornya saja, umumnya perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Terjadi umumnya ya, zat padat seperti besi, baja, aluminium, dan sebagainya. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan berikut. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh
kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita upamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-teman memindahkan buku secara estafet yang berpindah hanya buku itu saja, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat. Nah, misalkan buku yang kita pindahkan tadi diumpamakan sebagai kalor, buku itu sebagai kalor, oke? Dan kamu dan teman-temanmu yang memindahkannya. Oke, seperti ini gambarannya. Contoh konduksi. Ini hanya ilustrasi supaya kamu lebih mudah. Ini panasnya. Ya, ini panasnya dipindahkan. Buku dikasih orang pertama, dikasih ke orang kedua. Buku lagi dilanjutkan ke orang ketiga, keempat. Nah ini. Jadi perpindahan buku inilah mengilustrasikan atau menggambarkan perpindahan kalor secara konduksi. Ingat, secara konduksi pengantarnya ini sebagai pengantar diam, ya, tidak bergerak, atau sebagai orang ini nggak bergerak, nggak berpindah tempat. Yang berpindah tempat adalah bukunya sendiri. Nah itulah panas itu. Saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Lama-kelamaan ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Tentu peristiwa ini sangat umum atau sering terjadi ya dalam keluarga, karena kamu juga sering minum baik teh atau minum susu, maka akan kamu alami peristiwa ini. Peristiwa yang terjadi adalah peristiwa di mana saat kita pegang sendok itu ujungnya terasa panas karena perpindahan panas dari minuman itu, air panas itu. Nah, peristiwa itu disebut perpindahan panas secara konduksi. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak, pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Ini juga biasa ibu-ibu. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus maka arus akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alat besi setrika yang tebal. Nah, itu juga peristiwa konduksi. Berdasarkan bacaan di atas, lakukanlah kegiatan berikut. Oke, nah seperti ini silakan diisi. Paragraf pertama, kamu catat hal-hal penting dari bacaan di paragraf pertama. Paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tuliskanlah beberapa contoh peristiwa perpindahan panas secara konduksi berdasarkan bacaan di atas. Lalu tambahkanlah beberapa contoh serupa yang kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga silakan sudah diisi. Sudah diisi contoh perpindahan panas secara konduksi yang kamu ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Ini hanya contoh. Boleh sama, boleh berbeda. Silahkan kamu dengan pengalaman kamu sendiri sehari-hari. Ayo mencoba peristiwa perpindahan panas secara konduksi dapat kita jumpai sehari-hari di sekitar kita. Kali ini kamu akan mengamati dan melakukan percobaan untuk membuktikan perpindahan panas secara konduksi. Lakukan kegiatan berikut ini dengan mengikuti petunjuk secara seksama. Ini percobaan cara konduksi. Ingat, cara konduksi. Alat dan bahan yang diperlukan, 1 buah sendok dari logam, 200 ml air hangat, sebuah gelas bening. Nah, caranya, masukkan air hangat ke dalam gelas bening seperti ini.
Masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air hangat. Nah ya, diamkan ya beberapa menit. Setelah beberapa saat, peganglah ujung sendok dengan tangan. Ya, dipegang. 4. Tetaplah memegang ujung sendok selama lebih kurang 2 menit. Pegang sekian menit. Catatlah apa yang kamu rasakan. Nah, ini berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Lama-kelamaan ujung sendok akan terasa hangat. Ini silakan kalau kamu punya pengalaman apa yang kamu rasa, silakan. Kalau sama, silakan dicatat seperti ini. Setelah melakukan kegiatan di atas, jawablah pertanyaan berikut sebagai panduan membuat kesimpulan. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat? Lama-kelamaan, ujung sendok akan terasa hangat. Pastinya. Coba laksanakan. Nanti kamu bisa isi ya pertanyaan-pertanyaan ini serta kesimpulannya. Baiklah, demikian pembelajaran pertama di subtema 2 ini pada tema ke-6. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam video berikutnya. Sampai jumpa.